Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andana Nafianti Nabila. Saya dari Pendidikan Bisnis kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik ekonomi 1, yaitu penyajian data, ukuran penyebaran, dan ukuran pemusatan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi, yaitu pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Langkah-langkah pertama untuk membuat distribusi frekuensi yaitu mengumpulkan data tunggal maupun yaitu data mentah. Di sini sudah ada data 30 data dan sudah urut. Jadi misalkan datanya belum urut harus diurutkan, dan di sini sudah urut dari yang terendah sampai yang tertinggi. Selanjutnya mencari banyak kelas atau K, yaitu caranya K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. N itu adalah banyaknya data. Di sini banyak datanya 30, berarti 1 ditambah 3,322 log 30, yaitu hasilnya 5,9, dan kelas itu harus bulat. Jadi saya bulatkan menjadi 6. Jadi nanti kelasnya ada 6. Terus selanjutnya mencari interval kelas atau panjang kelas. Caranya yaitu Xmax dikurangin Xmin dibagi jumlah kelas. Xmax itu 90, Xminnya 30, jumlah kelasnya 6. Jadi 90 dikurang 30 sama dengan 60, 60 dibagi 6 sama dengan 10. Jadi interval kelasnya ada 10. Selanjutnya ini adalah distribusi frekuensi yang sudah dijadikan menjadi data kelompok. Di sini kelasnya ada 6, sebanyak 6, dan intervalnya kita mulai dari 30, yaitu tadi data terendahnya ada 30. Besok 30 ditambah 10 sama dengan, kenapa ditambah 10? Karena tadi intervalnya 10. Jadi 30 ditambah 10 dengan 40. Besok selanjutnya di bawahnya 40 ditambah 1 dengan 41, terus 41 ditambah 10 sama dengan 51, 51 tambah 1 jadi 52, 52 tambah 10 jadi 62, dan selanjutnya. Dan frekuensinya yaitu dari ada berapa data dari 30 sampai 40 itu ada 9 frekuensi. Dan selanjutnya 41 sampai 51 yaitu ada 11 frekuensi. 52 sampai 62 itu ada 4 frekuensi, 63 sampai 73 ada 3 frekuensi, 74 sampai 84 ada 2 frekuensi, 85 sampai 95 ada 1 frekuensi, dan jumlah frekuensinya adalah 30. Selanjutnya yaitu grafik histogram, yaitu grafik yang berbentuk balok di mana sumbu horizontal X adalah tepi kelas interval dan sumbu vertikalnya Y adalah frekuensi setiap kelas. Di sini yang kita butuhkan adalah data interval dan frekuensinya. Nah, di sini bisa kita lihat dari 30 sampai 40 frekuensinya 9, berarti data baloknya ini sampai 9. Atas 9, terus 41 sampai 51 itu ada 11, terus 52 sampai 62 itu ada 4, 63 sampai 73 ada 3, 74 sampai 84 ada 2, 85 sampai 95 ada 1. Jadi inilah, dan untuk histogram ini grafiknya harus padat, tidak boleh renggang. Dan inilah contoh dari diagram histogram. Selanjutnya ada grafik poligon, yaitu grafik berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Di sini ada nilai tengah dan jumlah frekuensi. Nilai tengah ini berasal dari tadi yang interval itu, yang pertama kan ada 30 sampai 40. Nah, cara cari nilai tengah kelasnya adalah 30 ditambah 40 dibagi 2. Berarti 70 dibagi 2 sama dengan 35 nilai tengah kelasnya, dan selanjutnya sesuai intervalnya. Terus jumlah frekuensi juga masih sama. Terus caranya yaitu nilai tengahnya dijadiin vertikal, jadi apa? Sumbu X. Jadi 35 ini mempunyai frekuensinya 9, berarti dititikinnya di bagian 9, nilai tengah yang 46 ada di 11 kita titikin, 57 yang ada di 4 kita titikin, 68 ada di 3 kita titikin, 79 ada di 2 kita titikin, 90 di 1 kita titikin. Terus titik-titik ini kita sambungkan menjadi garis seperti ini. Jadilah
grafik poligon. Selanjutnya yaitu ada kurva Ogive. Kurva Ogive ini adalah diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Di sini ada interval, tipe kelas. Tipe kelasnya kita mengambil dari tipe kelas atas, yaitu 30, 41, 52, 63, 74, 85. Kalau tipe kelas atas kita kurangi dengan 0,5. Berarti 30 dikurangi 0,5 sama dengan 29,5. 41 dikurangi 40 dikurangi 0,5 jadi 40,5. 52 dikurangi 0,5 jadi 51,5 dan seterusnya. Dan di sini ada 95,5 nih. Di sini 95 ini menjadi tepi kelas bawah. Kalau tepi kelas bawah itu berarti harus ditambah 0,5. Berarti 95 ditambah 0,5 menjadi 95,5. Selanjutnya ada frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Ini mengambil dari frekuensi yang sebelumnya seperti ini ya. Saya tunjukkan. Ini jumlah frekuensinya. Nah, frekuensi kurang dari ini awalnya menjadi 0 dikurang 0, 0. Terus nanti 0 ditambah 9 jadi 9. 9 ditambah 11 jadinya 20. 20 ditambah 4, 24. 24 tambah 3 jadi 27. 27 tambah 2, 29. 29 tambah 1, 30. Jadi kayak gini ya. Jadinya kayak gini, 0, 9, 20, 24, 7, 29, 30. Dan kalau frekuensi lebih darinya itu kebalikannya. Jadi 30 kurang 0, 30, terus 30 tadi dikurang 9, 21, terus 21 dikurang 10 sama dengan 10, 10 dikurang 4, 6, 6 dikurang 3 jadinya 3, 3 dikurang 2 jadi 1, 1 dikurang 1 jadi 0. Selanjutnya ini adalah kurva Ogive-nya. Bisa kita lihat yang garis oranye ini adalah frekuensi kurang dari dan garis yang abu-abu ini adalah frekuensi lebih dari. Jadi di sini yang 29,5-nya frekuensi kurang darinya itu ada 0, makanya dia di bawah titiknya. Terus sedangkan frekuensi yang lebih darinya yang bagian 29,5 dia 30, dia di atas dan selanjutnya seperti itu. Jadi kurva Ogive ini adalah kombinasi antara frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari dan menyilang dia garisnya. Selanjutnya itu ada ukuran pemusatan, yaitu ada rata-rata hitung Hatomian data tidak berkelompok. Jadi sini datanya data tunggal dan cara menghitungnya adalah rata-rata sama dengan jumlah data dibagi N, dan ini datanya ada 30, 40, 50 dan seterusnya. Jadi ini semua ditambah 30 tambah 30, tambah 40, tambah 40, tambah 50, pokoknya tambah semuanya yang hasilnya menjadi 1590 dan dibagi N. N itu 30. 30 itu dari baik berarti ini. Jadi ini semua ada 30. Jadi 1590 dibagi 30 yang hasilnya menjadi 53. Kalau di Excel lebih gampang, jadi kalian rumusnya tinggal masukkan aja sama dengan afraid, terus tinggal di blok angka yang ingin dihitung. Jadi ada hasilnya 53. Terus selanjutnya median data tidak berkelompok, yaitu nilai yang letaknya berada di tengah median, yaitu nilai yang letaknya berada di tengah data, di mana data tersebut sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Jadi ini datanya sudah saya urutkan dari yang terendah sampai terbesar. Nah, di sini kalau misalkan datanya ganjil, berarti kalian tinggal mengambil di tengahnya. Tapi ini data ini adalah data genap, karena 30 kan. Cara untuk tahunya adalah data tengahnya berarti kalau 30 berarti 15 dan 16. Dan di sini kalau kita hitung, kita mencari urutan angka ke-15 dan ke-16 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti urutan ke-15 itu adalah 50 dan urutan ke-16 juga 50. Nah, caranya kita hitung rata-ratanya. 50 ditambah 50 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi mediannya 50. Nah, kalau pakai cara seperti ini yang di tabel ini, yaitu kan tadi kita tahu ya, 15 median itu ada di urutan angka 15 dan di 16. Nah, kalau di sini caranya yang pertama 30 itu frekuensinya 2. 2 doang, berarti kan 15 dan 16 nggak masuk urutannya. Terus di 40 ada 7. 2 tambah 7, 9. Nah, 15 sama 16 juga udah masuk ke urutan ke 9.
Selanjutnya ada di nilai ujian statistik 50. Frekuensinya 11. Kita tambahin 2 tambah 7 tambah 11, 20. Nah, 20 ini berarti 15 dan 16 ini masuk ke dalam urutan 20. Berarti dia mediannya 50 di frekuensi yang 11 ini. Nah, kalau kalian pakai cara di Excel, lebih gampang. Yaitu tinggal masuk rumus saja sama dengan median, terus kalian blok datanya. Udah, jadilah keluar langsung 50. Terus modus data tidak berkelompok, yaitu modus data tidak berkelompok itu adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi frekuensi yang paling banyak. Nah, di sini bisa kita lihat frekuensi keseluruhan yang paling banyak keluar ini adalah 11, dan 11 ini adalah frekuensi dari 50. Jadi modusnya ini ada 50. Dan kalau cari di Excel juga bisa ada rumusnya, itu sama dengan mode MODE, terus kalian tinggal blok aja datanya, bisa keluar lah modusnya ada 50. Selanjutnya ada rata-rata hitung data berkelompok. Di sini ada interval, nilai tengah kelas, jumlah frekuensi, dan rumus dari rata-rata itu adalah jumlah FI dikali XI dibagi N. Nilai tengah atau yang bisa disebut dengan XI. Cari cara nyarinya adalah ini intervalnya 30 tambah 40 bagi 2 hasilnya 35. Pas 1 tambah 51 dibagi 2 hasilnya 46. Dan seterusnya kayak gitu. Sini frekuensinya dari yang sebelumnya disebut frekuensi juga ada frekuensinya. Terus tinggal dikaliin deh, kan ini kita bikin tabel lagi. FI dikali XI. FI itu frekuensi, XI itu nilai tengah. Jadi tinggal dikaliin aja ke samping 35 kali 9, 315, 46 dikali 11, 506, dan seterusnya. Kita jumlahin FI dan XI ini, hasilnya menjadi 1501. Dan kita tinggal masukin ke rumus saja. Berarti 1501 dibagi N, yang itu adalah jumlah frekuensinya adalah 30. Berarti tinggal dibagi 30 aja, yaitu hasilnya 50,03. Selanjutnya ada median data berkelompok. Rumusnya adalah median sama dengan LME ditambah N bagi 2 dikurang F dibagi FME dikali CI. Jadi sini ada interval, ada tipe kelas, frekuensi kumulatif. Nah, tipe kelas ini berasal dari batas atas. Jadi kalau batas atas itu dikurang 0,5. Jadi batas atas 30, 41, 52, 63, 74, 85. 30 dikurang 0,5 hasilnya 29,5. 41 dikurang 0,5 jadi 40,5. 52 dikurang 0,5 jadi 51,5. Dan seterusnya dikurangin 0,5. Frekuensi juga masih sama, 9, 11, 4, 3, 2, 1. Terus frekuensi kumulatif itu hasilnya dari 9 tambah 0, 9, 9 tambah 11, 20, 20 tambah 4, 24, 24 tambah 3, 27, 27 tambah 2, 29, 21 tambah 1, 30. Jadi jumlahnya adalah 30. Dan lanjut aja. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mencari letak median, yaitu caranya N dibagi 2. N itu adalah jumlah banyak data. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15. Berarti letaknya ada di 15. 15 ini adalah termasuk dalam frekuensi kumulatif yang 20. Berarti ini adalah sederetan ini 40,5, 11, 20 ini adalah letak mediannya. Kita masukin rumus saja. Yang pertama LME-nya. LME itu adalah letak median batas atas. Tepi atasnya. Nah, kita masukin berarti 40,5 ditambah N bagi 2 itu 30 bagi 2 ada 15, dikurang adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu adalah 9. Dibagi frekuensi mediannya adalah 11 ya. Dikali CI adalah internal, panjang kelas adalah 10. Jadi mediannya 45,95. Selanjutnya ada modus data berkelompok. Di sini ada interval, tepi kelas atas yang tadi dikurangi 0,5, frekuensi juga masih sama. Caranya yaitu letak modus ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali CI atau panjang interval. Masukin aja.
Nyari letak modus juga sama kayak nyari letak median, yaitu N dibagi 2, berarti di 15. Nah, di 15 ini sama juga, makanya kayak median, tapi kelasnya makanya 40,5. Jadi tinggal masukin aja modus sama dengan 40,5 ditambah DI itu adalah D1 itu adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi kelas sebelum modus. Jadi 11 dikurang 9 sama dengan 2. Terus dibagi D1, 2, tadi ditambah D2. D2 adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi kelas sesudah modus, yaitu 11 dikurang 4 sama dengan 7. Di situ dikali 10, berarti 40,5 ditambah 2 per 9 dikali 10, hasilnya modusnya adalah 42,72. Selanjutnya, hubungan rata-rata median modus yang tadi kita sudah hitung. Dari 3 ini nih, dari modus median rata-rata, paling besar itu adalah rata-rata. Jadi, kurvanya condong ke kiri karena modus lebih kecil dari median lebih kecil dari rata-rata. Karena rata-rata lebih besar dari median dan modus, maka kurva condong ke kiri. Hal tersebut terjadi karena adanya nilai ekstrim dan tinggi yang mempengaruhi nilai rata-rata hitung, sedangkan median dan modus tidak terpengaruhi. Selanjutnya, apakah rata-rata hitung dapat dijadikan ukuran baik? Jawabannya iya, karena rata-rata hitung merupakan nilai yang menunjukkan inti dari nilai data dan nilai yang mewakili keputusan data. Jadi rata-rata hitung tadi kan dia lebih tinggi ya hasilnya daripada modus dan median, makanya rata-rata hitungnya bisa dijadikan ukuran baik. Selanjutnya ada bab keempat nih, adalah ukuran penyebaran atau range. Itu nyarinya itu adalah nilai kelas akhir dikurangi nilai kelas awal. Nilai kelas akhir atau nilai tertinggi itu adalah 95. Bisa kita lihat di intervalnya 95, terus nilai kelas awal atau nilai kelas terendah itu ada di 30. Nah, cara ngitungnya berarti 95 dikurang 30 sama dengan 65. Jadi range-nya adalah 65. Selanjutnya yaitu ada ukuran penyebaran standar deviasi. Di sini kita akan membuatkan tabel interval, jumlah frekuensi, XI atau nilai tengah, terus FI dikali XI, terus ada XI dikurang rata-rata, XI dikurang rata-rata pangkat 2, terus FI dikali XI dikurang X bar atau rata-rata pangkat 2. Pertama kita harus mencari XI. XI itu adalah nilai tengah. Itu caranya 30 ditambah 40 dibagi 2 sama dengan 35, 41 ditambah 51 bagi 2 sama dengan 46, dan seterusnya. Terus selanjutnya FI dikali XI. F itu adalah frekuensi. Jadi 9 dikali 35 315, 11 dikali 46 506, 4 dikali 57 228, dan seterusnya. Habis itu kita jumlahin FI dikali XI ini, kita jumlahin hasilnya menjadi 1501. Selanjutnya kita mencari rata-rata. Di sini ada rata-rata. Mencari rata-rata itu adalah FI kali XI dibagi N. Jadi sigma, maksudnya rumus rata-rata adalah sigma FI dikali XI, yaitu hasilnya di sini ada 1501. Terus dibagi N, jadi 1501 dibagi 30, hasilnya adalah 50,03, ini ya rata-rata. Terus selanjutnya ke tabel berikutnya ada XI dikurang rata-rata. Ini X bar ya. Jadi XI-nya itu 35, terus rata-ratanya 50,03. Hasilnya adalah min 15,03. Selanjutnya 46 dikurang 50,3, 0,3, hasilnya adalah 4,03, min 4,03. Terus 57 dikurangi 50,03, hasilnya 6,97. 68 dikurang 50,03 adalah 17,97, dan seterusnya. Selanjutnya yang tadi adalah I dikurang rata-rata di kuadratin atau pangkat 2. Jadi tinggal dikali aja yang tadi sebelumnya.
Berarti min 15 dikali min 15, maksudnya min 15,03 dikali min 15,0,3 kan min dia kali min jadinya plus. Jadi hasilnya nanti jadinya plus. Dan hasilnya menjadi plus 226. Terus min 4,03 dikuadratin atau dikali samanya menjadi positif, yaitu 16,27. Terus 6,972 dikuadratin atau dikali sesamanya, dikaliin juga dengan 6,97 menjadi 48,53, dan seterusnya. Selanjutnya, F dikalikan dengan XI dikurang rata-rata pangkat 2. Jadi, F-nya yang ini 9, 11, 4, 3, 2, 1, dan dikaliin 200, 226, 16,27. Jadi, yang pertama itu ada 9 dikalikan dengan 226 menjadi hasilnya 2034,01. Itu 11 dikali dengan 16,27 hasil 178,9. 4 dikali 48,53 menjadi 194,14. Dan seterusnya. Dan kita jumlahin menjadi 6.650,97. Dan rumus dari standar deviasi itu adalah S sama dengan sigma FI. F maksudnya akar dari sigma F dikali XI dikurang rata-rata kuadrat dikurang N kurang 1. Di sini, di kolom yang ini ya, yang paling bawah pojok kanan, itu ada N kurang 1, N itu 30, jadi hasilnya 29. Terus tadi kita sudah nemu nih kan, sigma dari F dikali XI kurang rata-rata kuadrat itu adalah 6.650,97. Terus kita bagi dengan 29, hasilnya itu ada jadi kita belum diakarin ya. Jadi kita terus tadi itu belum, jadi pas dibagi itu belum kita akarin. Makanya di sini masih ditulis akar 120,3226. Jadi akarnya itu adalah, jadi S-nya itu atau standar deviasinya adalah 10,12. Jadi standar deviasinya adalah 10,12. Selanjutnya ada koefisien relatif, yaitu rumusnya S dibagi dengan rata-rata dikali 100. Tadi S-nya sudah ketemu 10,12, rata-ratanya 50,03. Jadi 10,12 dibagi 50,03 dikali 100, hasilnya adalah jadi 20%. Jadi hasilnya itu adalah persen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.